Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ya menguat tipis 0,1%. Ditutup di level 5.848,62. Bukanya sih tadi naik ya, tutupannya kempes. Masih di area bawah dari moving average 20-nya sih, masih ini area resistennya sementara di sekitar ini ya 5880-an, 5900-an. Jadi hitungannya ini masih ya tes area resisten lah si IHSG-nya. Baru enak memang kalau lolos nih dari area 5900-an ya. Ini MA20-nya kebetulan di 5895-an juga. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Mudah-mudahan sih kalau misalnya Senin marketnya ada turun-turun lagi, nggak ke bawah 5800 lagi lah. Nginjek-nginjek dikit ke bawah situ nggak apa-apa, asal tutupannya naik lagi. Sekarang kita coba lihat hasil explore-nya. BBCA nomor satu. Lah, mana tadi? Hilang kan? Ya sudahlah, ulang. PPRO. PPRO-nya bagus sih ya, tutup di atas 90, candlenya ya. Kalau kita geser ke hourly intraday-nya lah, kelihatan kalau lagi cenderung sideways ya. Tapi selama nggak ke bawah, nggak main-main lagi tuh ke bawah area 87-an itu yang kemarin di breakout, masih aman lah ya. Mudah-mudahan lancar ke 97 seratusan. Harusnya sih masih punya barang ya karena belum kena stop loss sih, tapi ya godaan buat jualannya ini gede kalau PPRU. Naik satu tik lumayan persentasenya. Ya sudah, kita lihat saham lainnya dulu. Heal, belum dapat ide saya, ntar lah. Era ini saya pilih biarin dulu aja sih ya, karena memang aduh kok nggak ada angkanya itu. Area 60 tuh masih jadi resisten, jadi ya lolos dari area 60 dulu baru bisa dibilang tren bullishnya lanjut ya. Coba zoom out dikit. Ya tuh kayak gitulah. Next DMMX. Ini pasang trailing stop aja lah ya. Yang udah punya barang di bawah 1100 nggak apa-apa. Agak banyak sih memang kalau dari harga penutupan sekarang, tapi ya angkanya di situ. Takutnya kalau mepet-mepet ini ntar kegocek malah. Yang buat yang punya barang aja sih. Mudah-mudahan ini membal lagi besok. Kalau kita lihat di hourly-nya kan koreksi tuh. Koreksi masih di atas area moving average-nya. Jadi mudah-mudahan membal lah. Terus next NIKL. Belum bener-bener enak sih beloknya ya. Saya pilih wait and see dulu aja sih. Volumenya juga belum enak tuh. BMTR-nya, nah ini masih jadi resisten tuh. Ini 280-an ya, masih jadi resisten 282. Coba ya, masih jadi area resisten tuh 280 282. Agak susah yang kayak gini, ini kayak kemarin yang dibahas tuh. Ini sideways yang kayak gini nih agak susah. Sideways dengan range yang makin menyempit, kalau geser ke weekly itu kan kelihatan ya. Paling bawahnya tuh di 202. Emang lebar sih, paling atasnya di 358 tuh lebar banget. Cuman range-nya kelihatan banget tuh menyempit, dan sekarang nih di tengah-tengah gitu kan. Susah nih ngikutinya kalau udah beberapa kali ayunan gitu. Udahlah, kita lihat yang lain dulu. ITMG sementara hold dulu yang udah punya barang. Selama nggak ke bawah 12.400-an mah masih aman lah ya. Mudah-mudahan ini masih bisa lanjut nih. Per batu baraan nih yang lainnya nggak enak nih. ITMG sih nggak bullish bullish, nggak bullish banget ya, tapi
paling enak dilihat daripada yang lainnya. Cuman ya teman-temannya pada nggak jalan ya, cari yang kompak aja dulu ya. Sementara ini sih buat yang punya barang hold dulu nggak apa-apa selama nggak ke bawah 12.400. Kalau mau nambah ntar lah ya. Mau nambah ntar tunggu sekalian aja breakout 13.475 atau 13.500 tuh. Medco. Nah, ini Medco-nya nih agak susah nih. Saya cari yang lain dulu aja lah. MDKA. MDKA ini nggak tahu kenapa ya. Kok transaksi cenderung terjadi di Bit. Jadi banyak yang haki terus nih. Jadi ya oke lah kalau misalnya mau hold dulu ya buat yang punya barang nggak apa-apa. Cuman ini juga masih jadi area resisten. 2630, 2640, 2650 masih jadi resisten ya. Jadi kalau mau jualan take profit nggak ada salahnya juga. Misalnya kemarin beli waktu membal dari 2400 gitu. Ya. Cari yang gampang aja tuh. Mayora. Mayora ini udah lama sekali ini yang dibahas ya. Nah, ini area 2400-an nih area support bekas resisten yang di breakout. Jadi ini area cukup kuat. Si Mayora ini menarik kalau nggak turun ke bawah 2400. Memang agak lebar dari area sekarang ya, 2600. Cuman kalau buat dibeli terus agak disimpan gitu ya, dimainin ambil swing-swingnya gitu nggak apa-apa sih. Nah ini kan kalau ini swing low-nya di berapa tuh, 2410 low-nya, low di bulan Mei di 2460 itu adalah higher low. Enggak ding, bener ya, ya itu adalah higher low ini di sini. Nah ada tren bullish yang terbentuk jika berhasil breakout dan bertahan di atas 2670 2680. Jadi kalau misalnya mau beli nunggu breakout 2680 dulu nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Terus ya atau mau beli deket-deket misalnya beli di 2500 gitu ya, beli dikit dulu. Terus ya kalau ternyata turun ke bawah 2400 ya mending kabur dulu kalau memang kayak gitu ya. Next, Telkom. Telkom ini ada acara bagi dividen ya. Hari ini kenapa tutupnya minus 3%? Aduh. Emang agak susah. Ini 2400 masih jadi resisten juga sih Telkomnya. Chart per telkoan sih kalau dari chartnya ya Excel sih yang paling enak dilihat. Coba kita buka ya Excel. Nah Excel ini memang beloknya enak lah, ini reboundnya enak. Cuman memang area 2400 2450 ini area resisten juga. Jadi kalau kita hitung-hitung ya pakai perkiraan target breakout dari pola yang di breakout kemarin, itu ya area 2400 perkiraan area target breakoutnya. Jadi kalau dibilang ini udah nyampe area target itu secara teori ya, tapi nggak menutup kemungkinan ini lanjut naik ya, karena ini candlenya menarik sih. Berhasil naik ke atas 2410 itu si Excel ada peluang lanjutin ke sekitar 2600-an tuh. Nah resisten berikutnya 26 berapa tuh, 2600 lah, 2600 2660. Jadi kalau berhasil breakout ya ada ruang sekitar ke 2600 tuh sekitar 7%-an lagi. Jadi masih lumayan. Mau hold dulu nggak apa-apa, mau pasang trailing stop nggak apa-apa, pasangnya di bawah 2280 ya kali ya. Ya area situlah, mudah-mudahan average-nya bawah. Tulis dulu lah ini Excel. Amor muncul mulu nih Amor.
volumenya kurang asik, cari yang lebih rame lah. Arto menggoda sih ini ya. Arto kemarin dihitung berapa ya perkiraan target breakoutnya, saya kok lupa, coba dihitung lagi lah. 13.800, 15.000 ya. Nah mudah-mudahan sih, sorry, sebelum ke 15.000 tuh 12.700an sama 13.800 ya, udah deket sih ya. Jadi kalau mau pasang trailing stop bolehlah di bawah 11.650 gitu yang punya barang ya. Kalau naik ke atas 12.550 mau nambah gitu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, mau nambah aja nggak apa-apa. Cut lossnya di bawah 11.675. SMDR tar dulu lah, ini ada perlemahan ini meskipun belum jadi bearish ya. BGTG ini perkiraan resisten di sekitar 183, 180-an lah. Volumenya hari ini, beberapa hari ini naik sih. Ntar lah, coba lihat besok aja ya. ISAT tuh kan pertelkoan Excel yang paling enak dilihat, cuman Excelnya juga lagi tes area resisten. Si ISATnya juga kepentok area 6775 tuh, 6700-an area resisten juga. Jadi lihat yang lain dulu. Ini juga si friend sebelum ke 95 ini ternyata direspon jadi resisten nih, 90-an, 91, 92. Nah ya, jadi buat yang masih simpen friend misalnya, pasang aja lah trailing stop di bawah 88 gitu, nggak apa-apa. TCPI ini masih oke buat di hold ya, hold dulu nggak apa-apa lah. Excel tadi udah dibahas. BBCA ntar. Bank Rakyat tunggu belok aja lah ya. Bank ini tunggu belok dulu aja lah. NATO tar. Akra ini sideways ya, agak susah ini. Bentar, ini agak tricky yang kayak gini nih. Itu resisten di sekitar 3370, 3420 ya. Ini kan membal nih dari 3080 area support tuh. Terus 3 hari ini bertahan di atas garis moving average. Ini kalau naik ke atas, ini apa nih, 3300? Oh ya benar, ke atas 3250 bagus tuh. Terus perkiraan resistennya 3%-an. Jadi ya lihat besok aja kali ya. Ini kesini 2% ya, 1:1 lah ya. Kalau nggak ada yang lain lagi, ini boleh lah. Kita lihat yang lain dulu. Buy break 3250, cut loss bawah 3180, resisten 3370, 3420. Next, ini apa? Tebik, aduh lah, turun ntar lah ya. Agro, nah ini agro membal dari area support nih. Yang kayak gini nih agak tricky juga. Jadi kalau mau misalnya minat nih ya masih agro karena membal dari support, belinya jangan banyak-banyak dulu lah, belum bener-bener belok. Kayak gini nih mau kasih contoh BRPT tapi udah kejauhan. Nggak apa-apa lah, saya kasih contoh BRPT. Nah ini mirip-mirip BRPT waktu di ayunan yang di sini nih, di bulan-bulan apa ini, bulan 9 tahun kemarin ya. Kita buka lagi. Nah ini kan yang ini swing high-nya ini kan nggak nyampe ke nggak nyampe yang paling atas lah ya, menyempit lah gitu kasarannya range-nya.
Kalau dihubungkan dari high ke high berikutnya itu jadi arahnya ke bawah. Dan ini rebound. Kemudian kalau misalnya hitung-hitungan perkiraan area resistennya 1000 dulu kali. Ini atau atasnya sekitar di sini ya. Paling enak tuh ngitungnya kayak gini loh. Coba ini kemarin rebound tuh berapa persen ya, 70-an. 70-an persen, anggap aja 70-an persennya 1340-an. Setengahnya aja dulu lah, 1140-an ya, 1100-an. Pas ya ini di area support yang di breakdown ya. Area-area inilah. Area 1100-an. Tapi cut lossnya agak panjang nih, di bawah 750 ya. Berapa persen tuh? Aish. Tuh kan banyak. Saya cari yang lain dulu lah. Kalau minat dikit aja belinya ya. Bull ini sidewaysnya lama banget. Ntar lah saya lihat yang lain dulu aja. Boga banyak jarum, tusuk ntar. Jasa Marga masih jalan turun, ntar aja lah. Mcor juga masih belum enak ya. Baca belum belok, dibaca-baca dulu aja, nggak usah dibeli, nggak apa-apa. BJBR susah sih ya kalau yang belum belok kayak gini. Gampang-gampangan tuh cari yang di atas MA gitu, enak belinya. Kalau yang kayak gini jalan turun biarin aja, nggak usah sok-sok nadah-nadah gitu ya. BJTM, nah ini BJTM area support ya di sekitar 730-an. Terus ini membal dari area support. Agak tricky nih yang kayak gini nih. Perkiraan area resisten terdekatnya ya di sekitar 780-800-an ya. Ini area gap juga sih. Gap setelah kum dividen ini sih ya. Setelah tanggal kum dividen dia turun. Turunnya lumayan. Langsung ARB ya ini ya. Iya loh. Next ya. Unilever, konsumer mah belum jalan ya. Unilever belum belok, biarin dulu aja lah. Ngarepin ke 8.000 nggak apa-apa, ngarep, tapi ya belum naik, di sekedar ngarep dulu aja lah, nggak apa-apa. Ntar ya belinya kalau udah belok jadi bullish gitu, dibeli nggak apa-apa. Antam, bentar, sorry, Unilever lagi lah. Kita coba cari, lihat time frame gedenya. Oh ini area support, lumayan. Aduh hidung saya gatel. Ini area support lumayan gede sih. Harapannya membal dari area support 5400-an ya. Harapannya. Mudah-mudahan sih memang membal dan kasih tanda rebound yang cukup clear. Sementara ini saya pilih dipantau dulu aja. Antam ditutup menguat 2,9%, open gap up tadi, dan anteng di tengah. Yang kayak gini juga agak susah ambilnya karena sideways dan range-nya makin menyempit sekarang di tengah-tengah range sideways. Susah-susah ini diambilnya ya. Aduh, apa ini? Kalau kita lihat weekly-nya sih memang selama sideways masih bertahan di atas garis moving average ya. Paling enggak ada harapan ini enggak jadi bearish, tapi sideways itu juga menyusahkan kalau terlalu lama. Jadi pilih yang lain dulu aja nggak apa-apa. TPIA ini juga lagi jalan turun, apalagi ini janganlah. SMGR tunggu belok ya. Ini mulai ada tanda-tanda mau belok, tapi mau belok, tunggu belok aja dulu. Weekly coba, ini area support yang lumayan juga sih. Area 9.000-an ini area support, tapi belum belok ya, belum bener-bener rebound. Gampangnya sih balik lagi, tunggu aja di atas garis MA dulu lah. ASI. Nah, ASI ini yang menarik, memang dia lagi coba rebound dari area 5.000-an ya. Kalau berhasil rebound enak.
Kalau nggak berhasil rebound ya amsyong lah. Karena ini si ASI ini apa ya, ya agak susah juga ini ambilnya yang kayak gini. Mau tes angin gitu beli, asal mau pasang cut loss ya, kalau turun ke bawah 5.000 buang. Karena ini trennya juga masih bearish. Gampang-gampangan aja dilihat dari Januari sampai sekarang kan jalan turun tuh. Arahnya dari kiri atas ke kanan bawah, udah itu jelas bearish. Dan belum bullish, jadi belum ada tren bullish yang terbentuk. Candlenya juga masih di bawah garis moving average. Cuman lagi tes area support beberapa hari, mantul-mantul terus nih dari area 5025 5020. Kalau lanjut rebound bagus, kalau nggak bagus. Atau kalau misalnya mau beli tes angin gitu ya, beli kalau naik atas 5225 gitu nggak apa-apa. Cut lossnya agak panjang tapi di bawah 5000. Diatur aja size nya biar nggak terlalu banyak, kalau apes kena stop loss. GJTL tar lah ini ya. INTP ntar juga lah ya, semen-semenan. AGII belum belok bener lah, volumenya juga kurang asik. Cari ntar ya, belum. Waskita juga belum, per konstruksian belum nih kayaknya nih. Coba lihat teman-temannya juga lah, nanggung. Adikarya belum juga, masih jalan turun malah. Tadi apa ya, Waskita, Wika masih jalan turun, PTPP udahlah belum. Temen-temennya pilih yang kompak aja lah ya, minimal satu subsektor gitu kalau mau trading. Mari ini siap-siap kalau misalnya mau masih punya barang, maksudnya mau siap-siap jualan sih nggak apa-apa ya, take profit gitu. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 300. Kalau main-main ke bawah 300 mah siap-siap kabur lah ya. Khawatirnya ini jadi bikin range sideways yang semakin menyempit. Cuman sampai sekarang ini sih swingnya ini saya suka. Kemarin yang seperti saya ceritain di video ya, swing low-nya ini nggak lebih rendah dari swing higher low sebelumnya nih. Sebelumnya kan 224 tuh. Terus di bulan Mei ini kan sempat koreksi lah ya, mulai April sampai Mei. Dan low-nya di Mei. Low di bulan Mei ini nggak lebih rendah dari 224, jadi ini masih oke lah, masih menarik. Selama nggak main-main lagi ke bawah 300 gitu ya, mudah-mudahan sih enggak lah. Apalagi kalau berhasil breakout ke atas 330-an tuh menarik. Perkiraan targetnya di berapa ntar aja dihitung kalau berhasil breakout. Kalau nggak berhasil breakout kan jadi cuman angan-angan kan. Aces. Ini mulai ada tanda-tanda mau belok nih ya. Tungguin aja lah. S-Hard. Oh, enggak sih. Yang ditutupin itu apa, Pin? Giant ya. Si Kian ditutup-tutup ini, Aces dipantau dulu aja lah ya. Tunggu belok. Beloknya sih ini baru ada tren bullish yang terbentuk kalau udah berhasil naik dan bertahan di atas 1530. Tapi kalau misalnya nih sebelum naik ke atas 1530 tapi anteng gitu kan di area di sekitaran di sedikit di bawah 1530 di 1500-an gitu ya, itu dipantau nggak apa-apa, menarik kalau kayak itu. Kalau kayak gini sih agak-agak tricky, jadi susah-susah gampang cari, yang susahnya nggak ada, gampang doang gitu aja nanti ambilnya ya. SMRA tar lah ya, properti rasanya belum sih. UNTR ini juga sideways cukup lama ini, dari Maret sampai sekarang. Maret, April, Mei, udah mau Juni tuh 4 bulan ya. Kalau ngomongin tren ya udah lewat 3 bulan udah mungkin bisa disebut tren menengah ya. Sideways kelamaan itu susah, ntar lah tunggu keluar dari area sideways. Kalau mau manfaatin range sideways ya nggak apa-apa, caranya beli di support, jual di dekat resisten atau di area resisten. Jadi belinya kalau misalnya mantul dari area-area 21.000 atau dekat-dekat 21.000 mantul itu dibeli nggak apa-apa.
Tapi harus berani cut loss kalau turun dan tutup bertahan gitu di bawah 21.000 ya. Dan jualannya kalau deket-deket 22 ribuan gitu, 22 ribuan jualan dulu nggak apa-apa. Sekarang kan di tengah-tengah tuh. Tengah-tengah dari 21.000 dan 22.000. Biarin dulu aja. APIC. Nggak dapet ide saya. Volumenya juga kurang asik. ASA. Nah, ini menarik nih. ASA ya. Kalau besok nih naik ke atas 2130 gitu ya, ada peluang lanjut rebound. Resistennya 2240, 2330 ya. Nggak banyak-banyak banget sih, tapi karena yang lain juga lagi nggak ada yang enak-enak banget. Lumayan lah 5%-an itu ya. Zoom in dulu lah. Oke ya, buy if break 2130 gitu, cut loss di bawah 2050 aja nggak apa-apa. Itu ya, asal lah tulis. Bevin ini ya resisten, hati-hati di area 770-an. Kalau Senin nggak berhasil ke atas 770 atau misalnya tes 770 terus alot gitu ya, atau sempet naik ke atas 770 terus kempes gitu, kabur lah, nggak apa-apa buat yang punya barang. Dan jangan lupa pasang trailing stop di bawah 735 lah. Jadi kalau nggak naik tuh malah turun ke bawah 735, jualan sih nggak apa-apa ya, karena ini memang belum bullish chartnya. Jadi kalau yang chartnya yang chart harganya saham-saham yang lagi bullish, ada sinyal sell, jualnya sebagian dulu, atau setelah sinyal sell nunggu dulu sell on strength, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sideways ketika muncul sinyal sell, daripada nantinya ya langsung jualan aja sih nggak apa-apa. Oke lah, itu dulu ya. Wih, nggak sampai setengah jam, alhamdulillah. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Dan happy weekend, stay safe, tetap jaga kesehatan. Bye bye.